Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me again, Aiman Zaidan. It's been a while, long time no see since the last time I've uploaded my video in this YouTube channel. It's not like I have so much viewers, but welcome to all of you, whether you are a new or old viewer of my channel. Salam kenal semuanya, saya Aiman Zaidan, baik teman-teman adalah viewer baru di channel ini ataupun yang sudah lama. Pada kesempatan kali ini, saya akan, we're going to discuss about essay for ISMA application, menulis essay untuk mendaftar di beasiswa ISMA. Alhamdulillah, pada tahun ini, 2023, saya diberikan kesempatan untuk bergabung, mencoba program beasiswa ISMA 2023 di Victoria University of Wellington, New Zealand. Baik, saya akan coba untuk share screen. Let's get down to the business. Okay, so essay writing for ISMA application. So what we're going to discuss in this opportunity is about me, and then the types of essays. Ada apa saja jenis-jenis essay, kemudian specifically essay writing untuk ISMA, dan yang terakhir adalah the STAR framework. So as I mentioned before, my name is Muhammad Aiman Ziran Kusasi. So there's a typo over there. Saya lahir Pekanbaru 26 Januari 2001, tidak 2023. Dan saat ini saya mahasiswa aktif di Umrah, KIP Pendidikan Bahasa Inggris. Saya masuk tahun 2020 dan masih aktif sampai sekarang di tahun 2023. I think there's a typo over there, but yeah, let's just carry on. Dan saat ini saya merupakan awardee ISMA 2023 di Victoria University of Wellington. So, there are several types of essay. Secara garis besar ada academic essay dengan non-academic essay. Untuk academic essay, mungkin beberapa dari kita sudah pernah mencoba untuk menulisnya. Ada expository, deskriptif, dan seterusnya sampai compare and contrast, cause and effect, etc. Masih ada banyak jenis lagi selain daripada 7 yang saya tampilkan di sini. Kemudian untuk non-academic essay, ada personal essay, opinion editorial, profile, review, personal reflection, etc. Dan untuk essay ISMA ini, kita akan lebih berfokus ke non-academic essay, especially for personal reflection. Jadi kita lebih merefleksikan diri kita sendiri terhadap pertanyaan-pertanyaan, terhadap essay questions yang diberikan oleh ISMA. Selama 3 tahun berturut-turut sejauh ini pertanyaannya sama, jadi kita tidak tahu di tahun yang akan datang apakah mereka masih menggunakan pertanyaan yang sama atau tidak, tapi we can use the previous question as sebagai bahan untuk latihan. But tidak membatasi di situ, kita juga harus terus mengeksplor latihan-latihan essay dalam bentuk lainnya pula. But in this opportunity, let's just focus on this personal reflection essay. So, what are the essay questions? First, ISMA biasanya menanyakan yang pertama itu diskusikan tentang akademik atau non-academic achievements, pencapaian akademik atau non-academic kita, termasuk proses dan skill yang terlibat dari diri kita untuk mencapai achievement tersebut, baik itu yang telah lalu, mungkin waktu SMA atau waktu semester awal, atau yang sedang saat ini baru-baru ini kita dapatkan. Yang kedua adalah mereka meminta kita untuk membuat outline rencana untuk engage berinteraksi dengan orang-orang setempatan, komunitas internasional selama ISMA program. Jadi mereka ingin melihat bagaimana kita tidak stop di komunitas sesama teman-teman ISMA kita gitu. Misalkan diterima, apa rencana kita untuk lebih expand connections kita seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, mereka menanyakan bagaimana refleksikan diri kita pada masa kita pernah menghadapi tantangan atau cobaan challenge and hurdles selama studi kita. Dan bagaimana cara kita melampaui atau menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana cara kita akhirnya deal with that challenges and hurdles. Last but not least is about health condition. Karena juga di beberapa negara tujuan itu masih ketat maksudnya kehati-hatian mereka terhadap COVID. Jadi itu bahkan masih menjadi bahan yang ingin mereka ketahui dari essay kita, baik itu penyakit disease yang berat atau ringan. Kita coba narasikan sedemikian rupa tanpa
menimbulkan kekhawatiran bagi pihak pemberi beasiswa juga. Maksudnya misalkan let's say kita punya penyakit yang harus minum obat tiap hari, tentu kita harus sertakan juga nanti argumen bahwa ya kita sudah terbiasa dengan hal ini dan kita sudah punya obatnya dan in case something happen, we know what to do. Kita udah tahu apa yang akan kita lakukan terhadap keadaan-keadaan tersebut. Jadi tidak serta-merta menjelaskan kondisi kesehatan kita tanpa menunjukkan bahwa kita itu mumpuni untuk menghadapi hal-hal tak terduga jikalau terjadi nantinya terkait dengan kondisi kesehatan kita seperti itu. So the strategy that I use yang saya gunakan waktu untuk menulis esai untuk menjawab keempat pertanyaan esai ini adalah STAR framework yang saya pelajari dari salah seorang alumni ISMA juga, Kak Galuh. Beliau adalah mahasiswi ITB. I learned from her Instagram, and she taught us this: the STAR framework: situation, task, actions, and results. But before we start to the STAR framework, these are several general tips that she also gave us at that time. Pertama, of course, grammar. Kita bisa gunakan Grammarly atau ChatGPT sekarang bisa untuk grammar correction, bukan untuk minta menuliskan esai, tapi setelah kita tulis esai, kita minta tolong Grammarly atau ChatGPT, bisakah tolong periksa grammar dari tulisan saya ini. Atau bisa juga menggunakan fitur grammar correction dari Microsoft Word, tapi karena tidak semua Microsoft Word punya versi yang sama, jadi mungkin lebih general kalau saya sarankan menggunakan Grammarly. Kemudian no buzzwords. Ingat bahwa setiap essay question memberikan batasan sebanyak 350 kata untuk tiap pertanyaan mereka. Jadi jangan bertele-tele. Jangan mengulang-ulang argumen yang sama. Harus ya dasar-dasar dalam menulis essay ya. Nah, kita harus state dulu topiknya apa, ya kan, topik main topik kita apa. Terus kita jelaskan, ditutup dengan conclusion yang jelas seperti itu. Jadi tidak bertele-tele dan juga tidak abstrak. Jadi runut gitu. Jangan lupa untuk membuat outline poin-poin apa yang akan kita masukkan dalam esai tersebut. That's why jangan kejar tayang ya. Jadi tetap kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Seperti ini kesempatan yang sangat bagus untuk tahun depan, tapi sudah kita persiapkan dari sekarang. Yang ketiga adalah bisa kita jadikan visi dan misi ISMA sebagai acuan. Jadi connecting ya, kita kaitkan jawaban-jawaban kita itu dengan tujuan atau goals ISMA. Ini opsional, tapi bagus kalau bisa kita selipkan poin ini. Kemudian yang keempat itu kita nggak perlu masukin semua achievements ya. Kita juga tahu mungkin beberapa dari kita, masya Allah banyak pencapaiannya selama SMA, selama kuliah, lomba ini lomba itu. Tapi nggak perlu kita masukin semua, cukup pilih 1-3 yang top, entah itu yang tingkat nasional, tingkat internasional, atau publikasi yang yang bagus seperti itu, yang mungkin Sinta berapa seperti itu mungkin bisa kita masukkan. Dan juga connecting lagi ke poin kelima. Tentu tidak semua orang punya pencapaian yang gemilang seperti itu ya kan. Seperti saya, pencapaian-pencapaian saya selama kuliah itu orientasinya berputar di NUDC, hanya seputar debat. Nah, tentu saya juga harus cari poin lain yang bisa ditonjolkan selain achievement yang itu saja, seperti itu. Bisa kita masukkan seperti di saran di poin kelima ini, tentang kegagalan yang pernah kita hadapi. Mungkin pernah ikut ini, terus mungkin kalah, pernah ikut mencoba misalkan publikasi tapi nggak jebol. Tapi bagaimana cara kita bangkit dari kekalahan tersebut? How do we face the defeat? How do we face how do we get up from the struggle, something like that. Kemudian hindari cerita-cerita klise ya, the class story, kayak misalkan ya it is important, kayak mungkin orang tua meninggal, pernah kena COVID, terus struggles dulu waktu kuliah online, atau pengalaman baru masuk kampus mencari teman, yang kayak gitu-gitu tuh termasuk hurdles, but it's not part of the story that you want to tell to the committee. Itu bukan bagian dari cerita yang ingin kita tonjolkan. Itu termasuk, let's say, udah basi ya. Ceritanya udah umum banget yang kayak gitu-gitu. Just keep it by ourselves. We don't need to state them in our essays. Try to find something much more interesting yang kira-kira bakal eye catching untuk bagi para komite pendaftaran ISMA. Seperti itu. And then as well, this one is plagiarism is the worst enemy of us. Hindari copy paste dari esai-esai ISMA awardees, ISMA alumni yang tahun-tahun sebelumnya. Biasanya banyak di Twitter,
Di Instagram itu banyak kalau ada tipikal yang ingin ngedrop bullet-bullet kayak gitu, ya niatan mereka untuk kita jadikan pembelajaran, tapi bagi beberapa orang mereka copy paste kayak gitu bullet-bullet, ya kan. Lolos atau enggak itu nggak tahu, itu belakangan, tapi tentu bagi diri kita sendiri that's not gonna make us improve, that's not gonna make us ya evolve much more than what we are right now. Jadi sebaiknya dihindari, seharusnya dihindari, dan jadikan saja contoh-contoh itu sebagai ya bahan untuk latihan. Tapi tetap kita harus membuat esai kita sendiri pure without plagiarism. Last, always ask for proofread. Not just once, but always. Minta proofread sama orang-orang yang mumpuni, boleh sama dosen-dosen, boleh sama sorry, boleh sama alumni-alumni ISMA yang kita kenal, mungkin bisa kenalan di Instagram, di Twitter, nggak usah takut, mereka semua baik-baik, bisa mungkin ke saya juga. Minta proofread berkali-kali, jangan cuma sekali, minta proofread lagi, terus minta kritik yang membangun, minta saran bagusnya dikembangkan ke sebelah mana, ini esainya mana yang bagusnya diganti, mana yang harusnya diomit atau dikurangi, dibuang, mana yang harusnya di berfokus bahasannya pada topik itu gitu, seperti itu. Intinya proofread. Jangan segan, jangan malu. Ya, sebagai pepatah Melayu mengatakan malu bertanya sesat di jalan, dan juga itu moto dari kampus kita ya kan? Belajar dan bertanya tiada jemu. Ya, bertanya itu termasuk juga meminta proofread. That's a part of it. Okay, so this is the examples yang diberikan oleh Kak Galuh. I'm sorry, I can't give you mine, but I will attach mine on a link di deskripsi atau di kolom komentar YouTube ini. Nanti akan saya sertakan link untuk ke dokumen esai saya pula. Tapi untuk ini karena saya rasa lebih eye-catching punya Kak Galuh, saya tampilkan punya Kak Galuh dalam cara dia untuk menyampaikan contoh. Since I have a limited time, I think you can just look at it. Teman-teman bisa lihat, di pause videonya, perhatikan saja apa yang dicontohkan dalam slide ini. Saya juga akan sertakan link dari postingan asli ini agar teman-teman bisa mungkin belajar langsung juga dari sumber aslinya. So this is the example for the essay question number 1. Okay, you can pause the video. I'll jump to the next example. And this is for the second question about plans to engage with local. Nah, untuk ini teman-teman, untuk nomor 1 tadi saya sudah sampaikan contoh-contohnya ya di awal, seperti apa pencapaian akademik atau non-akademik. Nah, untuk plans to engage ini bagus sekali kalau teman-teman sudah punya gambaran nanti mau daftar ke univ mana. Terlepas nanti tahu-tahu univ itu pilihannya ada atau enggak, terlepas nanti diterima di situ atau enggak, tapi tentu mereka ingin tahu kita sudah sejauh apa menggunakan research. Tentu writing itu membutuhkan research ya kan. Jadi bukan serta-merta ngebacot gitu, nulis tanpa kita punya landasan. Tentu bagus kalau kita punya basic data yang baik. Ya dilakukan dengan research. Research misalkan teman-teman udah punya gambaran nanti mau masuk misalkan di let's say Penn State kan, atau di York University atau dimanapun, teman-teman udah harus dari sekarang juga sebelum menulis itu research dulu di sana ada komunitas apa, ada organisasi apa, ada klub apa, atau nanti ada agenda volunteering apa. Ya, kadang nggak cuma di situs kampusnya, tapi situs kotanya. Kayak kami kemarin di Wellington, sudah teman-teman dan saya juga setelah cerita-cerita ternyata we do the same thing. Kita sama-sama mencari dulu di website Wellington City Council-nya. Mereka menyediakan program volunteering apa saja yang bisa kita ikuti. Dan itu bisa kita jadikan bahan penulisan esai kita. Bahwa saya sudah mencoba research di website ini misalkan. Dan mereka menyediakan program apa volunteeringnya. Dan saya rasa program volunteering ini bisa menjadi jembatan bagi saya untuk memperluas koneksi saya. Bisa menjadi perantara bagi saya untuk menambah relasi seperti itu. Plans to engage with local and international communities. Seperti itu. Next is about challenge and hurdles. Tadi seperti saya juga udah coba singgung di awal tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ya, seperti itu. Learn from the experience and everything. Teman-teman bisa juga lihat dari contoh yang sudah Kak Galuh berikan di sini. Last is about health condition. Jadi di sini pandai-pandai. Terlalu jujur itu kadang juga tidak baik, tapi bukan artinya berbohong. Jadi misalkan teman-teman rasa ada penyakit yang
kayak misalkan let's say COVID, pernah kena COVID, tapi udah sehat sekarang, udah vaksin 3 kali misalkan. Jadi itu mungkin tidak perlu kita sampaikan, cuman perlu disampaikan kalau kita udah vaksin 3 kali gitu. Ya memperkecil kemungkinan kekhawatiran baik itu nanti dari pihak imigrasi atau dari pihak ISMA untuk meloloskan kita seperti itu. Atau misalkan mental health yang kiranya tidak krusial, yang kita tahu cara mengatasinya, yang obatnya ada mungkin, atau kita ada keep in touch dengan dokternya, itu mungkin bisa disampaikan dengan bahasa yang baik, tidak menunjukkan kalau kita tuh sebermasalah itu gitu. Atau disease lainnya, penyakit-penyakit yang mungkin ketergantungan obat lainnya, sepandai-pandainya kita narasikan menunjukkan bahwa ya saya punya kondisi ini, tapi saya tahu cara menghadapinya, dan sekiranya terjadi hal-hal yang di luar dugaan atau yang tidak diinginkan, saya sudah tahu untuk mengontak siapa atau hal apa yang harus dilakukan seperti itu. Make them believe, ya, buat mereka percaya bahwa kita itu we could be independent and we are reliable to take care of our own self. Kita nggak perlu merepotin yang lain, walaupun nanti tetap setelah lolos tentu kita punya teman-teman awardees lain yang juga akan saling memperhatikan satu sama lain, but they just want to make sure that you are capable enough, mandiri, independent, something like that. Yeah, I think that's all. Sebelum kita tutup, I would like to show you some of the pictures selama saya di sini, dan juga tidak semuanya bisa saya tampilkan karena kemarin there's some errors in my device, jadi data-datanya masih belum selesai dipindahkan dan hanya beberapa foto, sedikit foto yang bisa saya masukkan ke sini. Let's see. So these are the pictures. Ada foto dari Mount Victoria yang paling kiri. Itu salah satu gunung dekat dari asrama kami. Naik bus ke sana, dan ya di sana cukup bagus untuk melihat sunset. Yang di tengah itu Gunung Urapehu, salah satu gunung berapi yang aktif di sini, di tengah-tengah North Island Wellington, dan masih aktif tapi tetap diselimuti salju yang masya Allah ya sangat indah. Dan waktu itu kita main ke sana tapi tidak di gunung yang ada kawahnya, di gunung sebelahnya, still Ruapehu juga, tapi tempat biasanya orang untuk rekreasi ski. But we didn't get a chance to play the ski because the tickets were sold out, so we just play with the snow. Dan yang paling kanan ini waktu itu kami diajak, ya dibayarin ya, ditraktir tiket nonton FIFA World Cup, Women FIFA World Cup, Jepang lawan Spanyol waktu itu di Sky Stadium di Wellington. Dan ini foto waktu saya sudah berada di atas ya Gunung Ruapehu bermain salju dengan teman-teman. Ada beberapa video lainnya, but that's the case. Mungkin teman-teman nanti bisa stay tune. Nanti saya berikan nama akun Instagram saya juga, atau di YouTube ini juga nanti akan saya share ke depannya. Dan juga ada satu video yang mungkin teman-teman ingin lihat juga, tentang waktu itu kami melakukan Heroes Challenge. Jadi Heroes Challenge itu adalah salah satu challenge yang diberikan oleh ISMA, yang harus ISMA Awardees lakukan untuk memperkenalkan budaya Indonesia di negara tujuan, ya seperti kami di New Zealand, dalam rangka menyemarakkan kemerdekaan Indonesia. Jadi di situ kami ada kuliner, ada membatik, ada fashion show. Fashion show-nya menjelaskan pakaian-pakaian adat, dan pada kesempatan itu saya tentu memperkenalkan budaya kita, budaya Melayu. Ya saya pakai baju Teluk Belanga, memperkenalkan apa itu tanja, songket, terus filosofi di balik warna baju Teluk Belanga itu, kalau merah, kalau kuning, kalau dia hitam, itu artinya apa, seperti itu. Saya akan attach juga linknya nanti di kolom komentar, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Yeah, I think that's all. Teman-teman bisa juga stay tune in my Instagram @zaid_pusasi, or keep in touch with me via WhatsApp. You can see the number over there. Just save it. It's okay. Keep in touch with me, and you can send me email as well. I think that's all for now. I'm sorry for the high speed, I guess, in hurry, delivering the points of the discussion. But I hope that you guys could get the points, and do not hesitate to leave a question, even though, although you want to leave it in the comment section, or just keep in touch with me via my social medias. Thank you very much for your kind attention. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.